wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Yuningsih dari kelompok 3. Nah, di sini kami akan memaparkan materi tentang proses desain interaksi mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Nah, di sini beranggotakan yang pertama ada Aniswaya Muradia, yang kedua Hidir Lembayung, yang ketiga Muhammad Ramdan Sadikin, dan Shelly Febriani. Nah, di sini ada 4 topik pembahasan pada kali ini, yaitu yang pertama, apa itu desain interaksi, yang kedua, alur proses desain interaksi, yang ketiga, metode yang umum digunakan. Dibagi menjadi 4, yang pertama user-centered design, yang kedua activity-centered design, yang ketiga genius design, dan yang keempat desain sprint. Selanjutnya yang terakhir ada isu yang mungkin muncul. Nah, di sini apa itu proses desain interaksi? Yaitu sebuah proses aktivitas pemecahan masalah yang berorientasi hasil atau goals oriented. Yang kedua, sebuah proses aktivitas kreatif, dan yang terakhir sebuah proses aktivitas pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya ada tujuan utama desain interaksi. Yang pertama, merumuskan alternatif desain interaksi. Yang kedua, menentukan alternatif yang akan digunakan. Nah, di sini ada alur proses desain interaksi. Nah, yang pertama ada menentukan kebutuhan. Pada tahap ini, requirement yang diperlukan untuk menghasilkan produk interaktif dikumpulkan dan didokumentasikan. Requirement dikumpulkan dengan berbagai metode pengumpulan data seperti wawancara, survei, focus group, discussion atau FGD, dan sebagainya. Jenis persyaratan yang dikumpulkan, yang pertama ada persyaratan fungsional, yang kedua persyaratan non-fungsional, dan yang ketiga ada persyaratan interaksi. Nah, selanjutnya ada merancang desain alternatif. Rancangan dibuat berdasarkan kebutuhan yang telah dikumpulkan. Tujuan dari perancangan yang dibuat adalah untuk memenuhi kebutuhan. Spesifikasi rancangan perlu didokumentasikan dengan baik dan disertakan paduan teknis untuk implementasinya. Wireframing adalah salah satu teknik yang umum digunakan untuk membuat desain antarmuka atau UI. Selanjutnya ada prototyping. Rancangan yang dibuat biasanya diimplementasikan dalam bentuk prototype. Prototype bertujuan untuk memastikan apakah rancangan yang dibuat sudah memenuhi requirement yang ada. Prototype sudah dapat mensimulasikan interaksi pengguna dengan aplikasi. Pengguna dapat mencoba dan menilai apakah rancangan sudah sesuai dengan kebutuhan mereka atau belum. Nah, yang terakhir ada evaluasi desain interaksi. Evaluasi awal dilakukan terhadap prototipe yang dibuat. Tujuannya adalah memastikan sebuah requirement sudah dipenuhi oleh rencana yang dibuat. Evaluasi bisa dilakukan oleh pengguna sebenarnya atau orang yang seolah berperan sebagai pengguna aplikasinya. Mode evaluasi yang umum digunakan antara lain adalah usability testing, heuristic evaluation, dan questionnaire. Nah, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Shelly Febriani. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi metode yang umum digunakan. Metode yang umum digunakan terdiri dari user-centered design, activity-centered design, genius design, dan design sprint. Untuk user
Centric design adalah desain yang berpusat pada pengguna, sedangkan activity centric design yaitu desain yang berpusat pada aktivitas atau kegiatan. Sedangkan genius design yaitu desain yang sangat jenius. Sedangkan yang desain spirit yaitu spirit design. Nah, untuk user-centered design dikutip dari Abras, Maloney, Kretschmer, Fritz pada tahun 2004, yaitu berfokus pada tujuan perancangan untuk memenuhi kebutuhan dan melibatkan penggunaan dalam kegiatan perancangan desain, bertujuan agar desain yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi pengguna produk. Nah, di sini ada alur user-centered design. Awalnya itu terdiri dari yang pertama ada establishing requirements, adalah menetapkan persyaratan. Terus kita balik ke nomor 2 yaitu designing atau desain. Yang ketiga ada prototyping atau pembuatan prototip. Yang ketiga ada evaluasi. Evaluasi yaitu akhir dari pembuatan. Nah, alur dan aktivitas dalam user-centered design masih dikutip dari Abras, Maloney, Kretschmer, and Friends pada tahun 2004, Friends, Sub and Grosser pada tahun 2015. Yang pertama, menentukan kebutuhan penggunaan, background interview, dan questionnaires, yaitu wawancara belakang dan kuesioner. Sedangkan sequence of works interview, yaitu urutan wawancara kerja, on-site observasi atau pengamatan di tempat. Ada role playing, walkthrough, and simulasi atau simulasi. Yang kedua yaitu merancang desain alternatif, merancang informasi arsitektur tentang wireframing, merancang desain antarmuka. Yang ketiga, membuat prototype atau membuat clickable dengan mockup. Tools yang dapat digunakan yaitu Figma, ada InVision aplikasi, ada Marvel aplikasi. Yang keempat ada evaluasi desain interaksi. Terdiri dari usability testing atau pengujian, heuristics evaluation atau evaluasi heuristik, dan yang terakhir ada questionnaires atau kegunaan kuesioner. Nah, pentingnya melibatkan penggunaan yaitu terdiri dari expectation management dan aspek kepemilikan. Expectation management yaitu dilakukan agar ekspektasi user realistis. User tak terkejut dan tak kecewa dengan desain yang dirancang. Sedangkan aspek kepemilikan menjadikan penggunaan aktif stakeholder. Kemungkinan besar penggunaan akan lebih memahami isu yang muncul. Menentukan acceptance produk. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Ramdan. Bentuk keterlibatan pengguna tidak hanya satu saja. Paling tidak secara umum dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pengguna sebagai bagian dari tim. Di sini, pengguna ikut terlibat langsung dalam proses desain interaksi. Apakah keterlibatan pengguna dilakukan secara full-time atau hanya paruh waktu saja? Lalu, apakah untuk jangka panjang atau untuk jangka pendek saja? Masing-masing ini memiliki karakteristik yang berbeda. Jika kita melibatkan pengguna secara full-time,
maka masukan pengguna akan tersedia setiap saat. Sebaliknya, jika part-time, hanya masukan dengan jumlah yang lebih sedikit yang kita dapatkan. Sementara itu, keterlibatan pengguna dalam jangka panjang akan cenderung memastikan konsistensi mereka dalam melihat rancang produknya, dan sebaliknya, jika hanya terlibat untuk jangka pendek, maka konsistensi tersebut cenderung tidak bertahan lama. Idealnya, memang keterlibatan pengguna dilakukan secara full-time dan jangka panjang. Namun demikian, agar kondisi tersebut dapat terpenuhi, diperlukan sumber daya yang besar, seperti di waktu, komitmen, hingga biaya yang perlu dikeluarkan. Bentuk keterlibatan pengguna yang kedua adalah mereka yang bukan bagian dari tim. Partisipasi mereka biasanya menggunakan media perantara, entah itu newsletter atau media sosial. Pada intinya, komunikasi dengan pengguna untuk urusan desain interaksi dilakukan melalui media diseminasi informasi. Satu keuntungan dari bentuk keterlibatan pengguna yang seperti ini adalah dapat menjangkau pengguna dari berbagai latar belakang atau kelompok sekaligus. Dengan biaya dan sumber daya yang lebih kecil, tentunya terkadang keterlibatan pengguna seperti ini adalah didorong karena adanya kebutuhan komunikasi dua arah untuk menyampaikan feedback. Lalu bisakah dua bentuk keterlibatan pengguna ini dilakukan secara bersamaan? Jawabannya tentu saja bisa. Namun kita perlu memperhatikan sumber daya yang tersedia. Genius Design, yaitu metode untuk merancang sebuah desain interaksi yang mengandalkan keahlian, pengalaman, pengetahuan, dan kemampuan tim visual desain, dan pengalaman pengguna berdasarkan asumsi dan intuisi mereka. Desain interaksi dibuat berdasarkan inspirasi dari desainer atau UX expert, bergantung kepada tim desain visual dan UX untuk mengambil keputusan tanpa memasukkan eksternal yang signifikan. Relatif lebih cepat dan lebih sedikit dokumentasinya. Perbedaan antara jenis desain dan user-centered design. Jenis desain dapat kita gunakan ketika tim sudah berpengalaman, ada kepercayaan yang tinggi terhadap intuisi kita dan anggota tim. Kita sudah sangat memahami tujuan pengguna. Untuk user-centered design dapat kita gunakan ketika kita menginginkan hasil yang dapat diprediksi dan terukur. User testing menentukan kepastian dalam mengambil keputusan. Tim ingin menghindari resiko. Dana dan waktu mencukupi. Baik, terima kasih. Saya Hidir Lambayung. Di sini akan melanjutkan penjelasan tentang activity centered design, yaitu adalah pendekatan dalam bidang desain yang berfokus pada pemahaman yang mendalam tentang aktivitas atau tugas pengguna saat berinteraksi dengan suatu sistem atau produk. Konsep ini sebelumnya dikenalkan oleh Donald A. Norman dalam bukunya yang berjudul The Psychology of Everyday Things pada tahun 1988. Activity Centered Design ini biasa disebut dengan ACD, menekankan pentingnya pemahaman aktivitas pengguna, tujuan yang ingin dicapai, dan konteks penggunaan produk atau sistem dalam pendekatan ini. Desainer berupaya untuk memahami tugas dan kebutuhannya ke pengguna dengan cara mengobservasi mereka secara langsung atau berinteraksi dengan mereka melalui studi pengguna. Lalu di sini ada proses dalam aktivitas centered design atau ACD, yaitu langkah awalnya dalam mengidentifikasi aktivitas. Jadi untuk pengguna yang relevan mencari pemahaman mendalam tentang bagaimana
pengguna melakukan tugas tersebut. Desainer juga harus memperhatikan aspek-aspek konteks lingkungan dan alat dan bahan yang digunakan dan interaksi dengan orang lain. Setelah memahami aktivitas pengguna, desainer mengembangkan solusi desain terbaik dalam pendekatan ACD yang memungkinkan desainer itu untuk mengarahkan perhatian mereka pada aspek-aspek penting yang dapat meningkatkan pengguna seperti efisiensi, kemudahan pengguna, dan kepuasan pengguna. Selain itu, ACD juga berfokus pada perancangan sistem atau produk, mendukung aktivitas pengguna secara keseluruhan, bukan hanya fitur-fitur individu saja. Jadi desain yang terfokus pada aktivitas menghasilkan produk yang lebih intuitif, efektif, dan memenuhi kebutuhan pengguna. Untuk proses ACD ini melibatkan beberapa langkah. Ini jelas terstruktur langkah-langkahnya dan agar mudah dipahami dan mengimplementasikan solusi desain yang berfokus pada aktivitas pengguna. Berikut ini adalah langkah-langkah umum dalam ACD. Pertama yaitu proses analisis aktivitas pengguna. Di sini yaitu identifikasi dan analisisnya. Lalu selanjutnya pemetaan aktivitas pengguna, yaitu dipetakan oleh seorang kreator atau desainer, lalu menghasilkan konsep desain, yaitu menghasilkan konsep desain sini sentralnya atau sentral desainnya. Dan prototyping, pengujian, di sini rules dan iterasi perbaikan, langsung nanti mendapatkan implementasi dan evaluasi, lalu hasilnya diterima dan menghasilkan output yang berhasil atau sukses sesuai desain yang telah dibuat. Nah, di sini ada ACD case. Jadi case yang pertama itu desain tentang sebuah restoran dan alergi. Jadi pada artefak ini kita membuat desain yaitu menu di sini, atau yang tadi setelah disebutkan itu identifikasi dan analisis aktivitas pengguna. Jadi di sini langkah pertama itu mengidentifikasi aktivitas pengguna yang relevan dengan sistem atau produk yang dirancang melalui observasi langsung, wawancara, atau studi pengguna. Desainer mencoba untuk memahami tugas, konteks, dan kebutuhan secara mendalam. Informasi ini dapat diperoleh dengan dipelajari pengguna saat berinteraksi dengan sistem atau produk yang ada. Lalu di sini ada restoraner, yaitu bertugas sebagai kreator, yaitu setelah memahami pengguna, desainer membuat pemetaan atau diagram yang menggambarkan alur tugas langkah-langkah. Jadi misalkan di sini sudah ada pemetaannya, lalu masuk ke central design, lalu menghasilkan konsep desain di sini berdasarkan pemahaman mendalam tentang aktivitas pengguna. Di sini misalkan makanan yang mengandung bahan-bahan yang bisa menyebabkan alergi. Jadi ini restoran yang membahas sebuah makanan atau menu yang dituliskan apa saja komposisinya, ingredientsnya, untuk
mengetahui pengguna itu nanti alergi atau tidak terhadap makanan tersebut. Jadi setelah diketahui permasalahannya, lalu first and personnya, customer partnernya yaitu bekerja sama dengan staf rumah sakit atau kesehatan yang berada di lingkungan restoran ini. Jadi nanti apabila ada suatu pelanggan yang mengalami alergi karena menu yang disediakan, itu langsung bisa menuju ke rumah sakit atau klinik kesehatan. Jadi setelah itu ini di sini ada owner ini, jadi pemilik restoran itu harus menjelaskan pada desain label food di menunya itu bahwa sebuah makanan itu apa saja komposisinya, jadi untuk meminimalisir terjadinya alergi pada pengunjung restoran itu. Lalu jika jika pemberitahuannya sudah ada, maka di sini nanti ada output berhasil. Nah, lalu di sini ada beberapa solusi yang diajukan berdasar paradigma ACD. Jadi restoran ini mendiscover untuk menunya, jadi tidak ada jadi keterbukaan menu untuk para pelanggan. Selanjutnya ownernya itu mengkomunikasikan desain menu ini dan memberikan peringatan kepada nanti yang di dalam menu itu ada peringatannya apakah ini akan memicu alergi atau tidak. Nah, di sini juga ada tentang proses desain interaktif, yaitu seperti yang sudah tadi disampaikan, observing, lalu aktivitas pengguna, lalu dikonversi dan mencoba langsung bereksperimen, nanti akan terjadi outputnya. Jadi pada konflik ini mendapatkan solusi. Nah, seperti ini. Di sini kita mendapatkan sebuah masalah pada observasi. Lalu di sini masalahnya kita seleksi mau masalah apa yang dibahas. Lalu conferringnya kita menemukan solusi. Nah, setelah solusi ditemukan, kita memilih solusi apa yang digunakan untuk nantinya mendapatkan jalan keluarnya. Lalu selanjutnya di sini ada desain sprint. Untuk desain sprint ini adalah metode kolaboratif dan terstruktur untuk merancang, menguji prototipe solusi desain dalam waktu yang singkat. Metode ini dikembangkan oleh Jack Knapp dan tim Google Ventures dan telah menjadi populer di kalangan praktisi desain dan pengembangan produk. Jadi framework ini untuk desain interaksi ini dalam 5 hari dipimpin sprint master yang merupakan UX research dan UX designer. Nah, nanti di sini ada alur prosesnya, dipahami terlebih dahulu, memahami, mendefinisikan, lalu ada menghasilkan. Di sini menghasilkan sebuah ide, lalu membuat keputusan, membangun prototipe dan pengujian atau evaluasi pada tahap validate.
Nah, di sini yang pertama itu understand. Saya akan menjelaskan tentang ini, tahap-tahap ini. Yang pertama itu understand, jadi apa yang perlu dipahami bisnis dalam teknologi atau kapasitas teknologi. Jadi yang dipahami mendefinisikan masalah tim yang terlibat dalam desain sprint, yaitu mempelajari tantangan yang dihadapi, memahami pengguna dan merumuskan masalah yang ingin dipecahkan. Tujuan pada hari pertama ini adalah untuk memahami atau memiliki pemahaman yang jelas tentang konteks pengguna dan masalah yang ingin diselesaikan. Lalu pada hari kedua ini untuk menghasilkan ide. Jadi tim melakukan brainstorming dan menghasilkan berbagai ide untuk memecahkan masalah yang telah didefinisikan pada hari sebelumnya. Ide-ide ini kemudian dinilai dan dipilih untuk dikembangkan lebih lanjut. Lalu selanjutnya ini ada hari ketiga itu membuat keputusan. Pada hari ketiga ini keputusan itu akan dikembangkan lebih lanjut, diprioritaskan dan dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Kemudian tim merancang sketsa dasar atau sketch dari solusi desain yang dipilih. Lalu pada hari keempat ini mulai memilih idenya yang sesuai. Lalu pada ini hari keempat ini membuat atau merancang dan membangun prototipe yang dapat diuji. Prototipe ini biasanya berupa digital sederhana, storyboard atau bahan-bahan yang lainnya yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan solusi desain yang diusulkan. Lalu di sini bagian nomor 6 yaitu hari kelima, yaitu pengujian dan evaluasi. Prototipe yang telah dibangun diuji dengan pengguna atau target. Tim mengamati dan mencatat reaksi umpan balik pengguna terhadap prototipe ini. Jadi hasil pengujian ini menjadi dasar untuk mengevaluasi solusi desain dan membuat keputusan tentang langkah selanjutnya. Jadi desain sprint ini membantu mempercepat proses perancangan dan pengujian solusi pemangku kepentingan dalam waktu yang terbatas. Metode ini membantu tim memecahkan masalah secara kolaboratif, menghindari penyelamatan, dan menguji ide secara langsung dengan pengguna sebelum menginvestasikan sumber daya yang signifikan dalam pengembangan lebih lanjut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anis Swayamuradiah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Swayamuradiah. Di sini saya akan menjelaskan terkait contoh kegiatan dalam desain sprint pada penggunaan desain interaksi. Nah, untuk desain sprint yang pertama contohnya yaitu ada stakeholder map. Di sini kita memiliki stakeholder map, medical team, support groups, dan juga pasien. Di mana medical team ini terdapat dokter, terdapat nurses, dan juga support groups ini terdapat online dan juga in person. Lalu pada pasien terdapat family and friends, lalu ada children dan juga ada parents. Sebenarnya apa yang dimaksud oleh stakeholder map ini? Nah, stakeholder map ini merupakan suatu mapping atau peta pemangku kepentingan di mana produk dan layanan seringkali dirancang untuk berbagai tipe orang. Nah,
Peta pemangku kepentingan mencantumkan semua kemungkinan orang yang terkait dalam situasi. Lalu, bagaimana caranya agar selama 30 menit desain sprint ini dapat diatasi? Yang pertama, cantumkan semua pemangku kepentingan yang mungkin ada dalam proyek per 10 menitnya. Lalu yang kedua, kelompokkan pemangku kepentingan dalam bagian yang bermakna secara langsung. Lalu yang ketiga, pemangku kepentingan yang Anda inginkan akan merancang selama desain sprint dan dalam urutan tertentu. Lalu yang keempat, rencanakan kegiatan pencarian, kebutuhan, dan pertimbangkan untuk membuat tim dalam pengerjaan setiap kelompoknya. Nah, lalu selanjutnya ada contoh kegiatan dalam desain sprint yang kedua. Contohnya yaitu the central user journey. Nah, pada mapping ini kita lihat bahwa the central user journey ini memiliki beberapa journey, yaitu discovery, first time use, return use, dan juga export use. Nah, pada definisi ini mendefinisikan bahwa desain sprint adalah tentang memecahkan suatu ide menjadi kategori yang bermakna, serta menentukan sebuah strategi. Nah, salah satu cara untuk melakukannya adalah membuat peta perjalanan. Membuat peta perjalanan, pengguna yang mencantumkan tahapan yang dilalui seseorang melalui dari mempelajari produk hingga menjadi pengguna yang ahli. Lalu selanjutnya ada 8 ide dalam 5 menit. Nah, apa yang dimaksud pada desain sprint 8 ide dalam 5 menit? Ini merupakan suatu teknik yang hebat berasal daripada lokakarya Gamestorming. Ini mengundang tim untuk bekerja secara individu dan membuat sketsa ide dalam 5 menit. Merupakan cara daripada teknik lokakarya ini. Lalu bagaimana menyelesaikannya secara 7 menit? Nah, yang pertama, berikan setiap orang selembar kertas serta meminta mereka untuk melipat 3 kali. Lalu yang kedua, mintalah siswa untuk membuka lipatan kertas serta perhatikan persegi panjang pada si kertasnya. Lalu yang ketiga, minta mereka untuk membuat sketsa ide di setiap persegi panjang selama 7-5 menit. Nah, selanjutnya ada contoh kegiatan dalam desain sprint yang keempat, yaitu prototyping, di mana pada pembuatan prototype ini, prototype adalah sesuatu yang membuat ide-ide secara nyata. Di sini kita bisa mendapatkan umpan balik daripada si pengguna, serta tim cenderung menghabiskan waktu paling banyak di tahap ini. Karena prototype ini bisa berupa mock, demo, video, physical prototype. Nah, untuk selanjutnya adalah isu yang muncul. Sebenarnya siapakah pengguna aplikasi kita? Nah, pada tahap ini kita tidak pasti yang kita pikirkan adalah orang yang berinteraksi secara langsung dengan produknya, lalu orang yang mengatur penggunaannya secara langsung, dan juga orang yang memperoleh output produknya, lalu orang yang menentukan keputusan pembeli, serta orang yang menggunakan produk kompetitor. Nah, sebenarnya siapa sih pengguna aplikasinya? Yaitu menurut Easons pada tahun 1987 merumuskan 3 jenis kategori pengguna, yaitu primary user. Nah, ini merupakan user yang sangat sering menggunakan frequency atau hands-on. Lalu ada secondary user, yaitu seseorang yang menggunakan secara sesekali atau melalui orang lain. Nah, selanjutnya ada tertiary user. Ini merupakan terpengaruh dari pengenalan atau mempengaruhi pembelian produk. Lalu untuk si Gojek ini, siapa kira-kira stakeholdernya? Apakah driver ojolnya, ataukah penumpangnya, ataukah manajer perusahaannya, apakah developer atau mitra bisnisnya? Nah, jawabannya terdapat pada penjelasan yang telah dirumuskan oleh Easons pada tahun 1987.
Masing-masing memiliki 3 jenis kategori penggunanya. Siapakah yang mendapatkan primary user, yaitu seseorang yang sangat sering menggunakannya. Kira-kira pada Gojek ini siapa sih yang kira-kira menggunakan aplikasi secara sering? Sudah pasti yaitu driver ojol. Lalu secondary user itu siapa ya? Nah, pada secondary user ini merupakan penumpang atau mitra bisnis lainnya. Lalu ada tertiary user. Ini merupakan terpengaruh dari pengenalan atau mempengaruhi pembelian produk. Ini merupakan mitra bisnis dan juga penumpang. Maaf, untuk secondary user itu bisa dikategorikan pada manajer perusahaan dan juga developer. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.